konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina disebabkan karena keberadaan orang-orang Yahudi di Palestina. Sebenarnya, keberadaan orang-orang Yahudi itu sebelumnya belum terlalu dipermasalahkan oleh orang-orang Palestina. Namun, semuanya berubah ketika orang Yahudi ingin membangun negara Israel di tanah Palestina. Nah, bicara tentang berdirinya negara Israel tidak bisa dilepaskan dari jasa besar gerakan Zionis, sehingga cita-cita orang Yahudi untuk memiliki negara akhirnya menjadi kenyataan. Zionis sendiri merupakan sebuah paham atau gerakan politik orang-orang Yahudi yang berkeinginan untuk membangun negara sesuai dengan hukum-hukum Yahudi. Kata Zionis berasal dari kata Zion, atau dalam bahasa Latinnya disebut Sion, merupakan sinonim untuk kata Yerusalem. Zion sendiri merupakan nama sebuah bukit yang nantinya diidentikan dengan kota Yerusalem. Bukit Zion ini menempati kedudukan penting bagi agama Yahudi, karena mereka meyakini tempat ini adalah tempat yang pernah berdirinya bait suci peninggalan Raja Sulaiman, atau juga mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Nah, dari namanya saja sudah bisa ditebak bahwa tujuan utama gerakan Zionis ini adalah gerakan untuk kembali ke tanah Palestina yang diyakini sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Yahudi. Paham Zionis dalam artian kembali ke tanah Palestina sebenarnya sudah ada semenjak ribuan tahun lalu, yang mana paham ini muncul dari spirit kitab suci mereka dengan keyakinan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan dan Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Zionis bertransformasi dari sebuah paham agama menjadi sebuah gerakan politik dengan salah satu agenda utamanya adalah membangun negara Israel di tanah Palestina. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Semenjak bangsa Yahudi ini terpecah, mereka berdiaspora atau menyebar ke berbagai wilayah seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Kemudian, dari masa ke masa, mereka selalu tertindas dimanapun mereka berada. Ini disebabkan karena mereka selalu bermasalah, baik dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat di mana mereka tinggal, sehingga terjadilah pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Dan puncaknya terjadi tahun 1933 sampai 1945, yaitu pada masa Adolf Hitler, pemimpin Nazi yang saat itu berkuasa di Jerman. Hitler melancarkan politik anti-Yahudi sehingga terjadilah peristiwa Holocaust, di mana orang Yahudi dibunuh secara massal oleh Adolf Hitler. Melihat kondisi inilah, muncul ide dari tokoh-tokoh Yahudi dengan ideologi Zionis untuk membangun negara sendiri, agar orang-orang Yahudi bisa kembali bersatu dan hidup dengan aman di bawah negara Yahudi. Pada tahun 1896, muncullah seorang wartawan Austria keturunan Yahudi bernama Theodor Herzl. Ia memiliki jasa besar atas berdirinya negara Israel, karena Herzl mampu mewujudkan mimpi dari para pendahulunya untuk mendirikan negara Israel. Atas jasanya itu, Herzl diberi julukan sebagai Bapak Zionis. Herzl memulai gerakan Zionisnya itu dengan cara menulis sebuah buku yang berjudul Der Judenstaat, yang artinya negara Yahudi. Lewat karyanya inilah, langkah-langkah Zionis untuk membangun negara Israel semakin nyata. Setahun setelah menulis buku itu, tepatnya tahun 1897, Herzl berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi dunia sehingga terlaksanalah Kongres pertama Zionis di Basel, Swiss. Kongres itu memutuskan bahwa tokoh-tokoh Zionis menetapkan Palestina sebagai wilayah untuk membangun negara Israel dengan alasan sejarah, bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk orang-orang Yahudi. Namun, di satu sisi, rencana Zionis itu terhambat, sebab tanah Palestina yang diinginkan itu bukanlah tempat kosong yang tidak berpenghuni. Tanah itu sudah dihuni oleh orang-orang keturunan Arab, ditambah Palestina saat itu merupakan daerah kekuasaan Islam yang dikuasai oleh Turki Utsmani, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Tidak mau rencananya terhambat,
pada tahun yang sama, Zionis yang disponsori oleh bankir dunia berketurunan Yahudi, yaitu Lord Rothschild, mengutus Herzl untuk menemui Sultan Abdul Hamid dan meminta agar Sultan Abdul Hamid mau menjual sedikit tanah Palestina untuk tempat tinggal orang-orang Yahudi. Namun Sultan Abdul Hamid secara tegas menolak permintaan Bapak Zionis itu. Merasa belum puas, pada tahun berikutnya, Herzl kembali menemui Sultan Abdul Hamid II dengan tujuan yang sama, namun caranya berbeda. Ia menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid akan melunasi semua hutang-hutang Turki Utsmani apabila Sultan mau memberikan sedikit tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Merasa direndahkan, Sultan Abdul Hamid dengan marah menolak permintaan itu, kemudian mengancam Herzl apabila ia kembali lagi untuk meminta hal yang sama. Setelah kejadian itu, Herzl tidak lagi mendatangi Sultan Abdul Hamid untuk meminta tanah Palestina. Namun berjalannya waktu, setelah Perang Dunia Pertama selesai, Inggris yang keluar sebagai pemenang perang mengambil alih kekuasaan tanah Palestina karena Turki Utsmani yang ikut bersekutu dengan Jerman mengalami kekalahan, sehingga beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani diambil oleh Inggris dan sekutunya. Kondisi itu tidak disia-siakan oleh Zionis. Zionis yang merasa punya jasa besar kepada Inggris karena membantu pendanaan Inggris pada Perang Dunia Pertama, langsung melakukan negosiasi dengan Inggris untuk meminta tanah Palestina. Inggris pun mengabulkan permintaan Zionis itu karena jasa besar mereka dalam membantu Inggris pada Perang Dunia Pertama. Nah, semenjak itulah terjadi imigran besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, sehingga memunculkan konflik antara orang-orang Palestina sebagai pemilik tanah dengan orang-orang Yahudi pendatang. Konflik itu semakin meruncing ketika pada tahun 1947 Amerika lewat PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, sebagian untuk orang Palestina dan sebagian untuk orang Yahudi. Dan puncaknya terjadi tanggal 14 Mei 1948 di mana Israel secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina, yang berarti misi Zionis membangun negara Yahudi sudah tercapai. Nah, sahabat ensiklopedia Sirah, seperti inilah peran Zionis dalam melahirkan negara Israel yang menjajah Palestina saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.